Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak lupa mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, dan khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini kita sampaikan tentang persiapan Ramadan, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Tentu sebagai orang-orang yang beriman, kita mensikapi Ramadan ini harus dengan penuh semangat, penuh dengan harapan. Ada beberapa dalil yang sering kita dengar, dan ini mestinya menjadi dasar bagaimana kita mempersiapkan Ramadan. Yang pertama, di surat Al-Baqarah kita sudah sering mendengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga di dalam sabda Nabi, di dalam hadis Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka dari kedua dalil itu kita bisa mengerti bahwa mensikapi Ramadan yang pertama adalah harus didasari dengan keimanan. Karena Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu adalah seruan untuk orang-orang yang beriman. Dan kita akan mendapatkan hikmah Ramadan, kemuliaan Ramadan, maka itu kita peroleh ketika kita dasari dengan keimanan. Maka yang perlu kita persiapkan yang utama adalah kita memeriksa iman kita, bahwa Ramadan adalah perintah dari Rabb kita, perintah dari Allah yang kita sebagai orang yang meyakininya, tentu kemudian kita akan berusaha melaksanakan sebaik mungkin perintah Allah tersebut. Tapi yang kemudian juga kita beribadah di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Selain didasari dengan keimanan, maka di situ juga harus didasari dengan pengharapan kepada Allah, penuh harapan kepada Allah. Maka kita juga harus memahami apa yang dijanjikan Allah yang menjadi harapan kita dengan ibadah Ramadan itu. Kalau di hadis tadi sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka di situ Allah menjanjikan ampunan. Tentu bagi kita orang yang mengimani kepada Allah, mengimani bahwa Allah adalah Rabb kita dan Allah adalah nanti tempat kita kembali, di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, maka ampunan Allah adalah perkara yang penting, perkara yang sangat dibutuhkan oleh kita yang mengimani Allah, mengimani hari akhir. Maka ampunan ini menjadi sesuatu yang dikejar bagi orang yang mengerti, maka ampunan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Maka dengan kita mengerti, kita berharap dengan berpuasa ini kita akan mendapatkan ampunan Allah dari hadis tersebut. Kemudian juga bahwa dengan Ramadan ini kita juga ada berpeluang untuk dibebaskan dari siksa neraka. Kemudian juga tadi di ayat Al-Baqarah tadi, maka dengan berpuasa ini akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebagai manusia diciptakan Allah, ketika roh kita bertemu dengan jasad kita, maka kemudian itu menjadi nafs, menjadi jiwa, nafs. Di dalam surat As-Sam Allah Subhanahu berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafs, demi jiwa dan penyempurnaannya,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka beruntunglah orang-orang yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan pada jiwa itu yaitu sifat takwa dan sifat fujur. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka orang-orang akan memperoleh al-falah, memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan kalau dia membersihkan jiwanya. Artinya kemudian yang kita ikuti adalah kecenderungan takwa kita. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, sungguh akan tercaci, sungguh akan terhina orang-orang yang mengotori jiwanya. Kalau kemudian kehidupan kita di dunia ini kita lebih banyak mengikuti kecenderungan buruk kita, fujur kita, yang itu biasanya berawal dari syahwat kita, berasal dari nafsu kita. Inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengarahkan kepada keburukan. Maka dengan puasa ini kita dilatih untuk bisa menahan diri dari syahwat kita yang kemudian kalau tidak bisa kita kendalikan, maka kemudian bisa melanggar batas-batas. Mestinya syahwat itu adalah karunia Allah yang dengannya kita bisa menikmati kehidupan ini, tapi kalau melanggar batas, maka disitulah nanti peluang kita kemudian akan mendapatkan penderitaan. Kita akan mengejar, kalau yang kita kejar adalah kecenderungan syahwat kita, maka disitulah kita akan mengejar yang namanya fata morgana kebahagiaan. Maka kebahagiaan sejati al-falah itu akan kita peroleh ketika yang kita ikuti adalah kecenderungan takwa kita kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dengan begitu, dengan kita mendasari puasa ini dengan keimanan, kemudian berharap betul kepada Allah, maka kita akan dijanjikan Allah dengan beberapa kemuliaan Ramadan itu. Maka setelah itu kemudian kita juga perlu kemudian mempelajari kembali kaifiyah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan baik, yaitu dengan mempelajari fikih Ramadan. Dengan mempelajari fikih Ramadan kita akan mengerti apa-apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang menggugurkan pahala puasa kita. Kadangkala banyak manusia yang berpuasa tapi kemudian pahalanya berguguran karena banyak melakukan maksiat. Puasanya sah tapi dia hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya, tapi kemudian dia banyak melakukan kemaksiatan, maka pahalanya menjadi berguguran. Kemuliaan Ramadan menjadi hilang, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Maka dengan mengerti fikih Ramadan itu, kita bisa melaksanakan dengan benar ibadah kita di puasa Ramadan. Dan selanjutnya setelah mengerti fikih Ramadan, kemudian kita bisa membuat program selama bulan Ramadan itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka kita perlu membuat program, apa yang kita lakukan di malam harinya, apa yang kita lakukan di pagi harinya, apa yang kita lakukan di siang harinya. Dengan begitu kita betul-betul siap menyambut Ramadan besok itu dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menambah pemahaman kita tentang Ramadan dan kita bisa menyambut Ramadan tahun ini dan kita betul-betul bisa sukses meraih kemuliaan dengan adanya bulan Ramadan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.